Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih kita di channel Sanggar Sibuk Official. Oke, kali ini kita mau bincang-bincang lagi, Jo. Dan ditemenin sama anak-anak nih. Adik-adik kita nih sana. Siapa sih mereka? Nanti nanti. biar tahu. Iya, Ame juga Om BJ, Selaku pembina awal kita, Jo. betul San. Nah, Om, gimana kabar Om? Alhamdulillah. Sehat Om ya. Oke, kita balik lagi bincang-bincang tentang seni budaya yang ada di Sanggar Sibuk, Jo. Tapi tepatnya sih bukan soal seni budaya aja. Bagaimana awalnya sanggar ini berjalan. Bagaimana awalnya sanggar ini berdiri kan Kita gitu. flashback ke belakang, Om. Kita ke flashback ke belakang. Sebenarnya Sanggar ini berdiri udah berapa tahun, Ci? Kalau kita boleh tahu. Nah, makanya itu kita flashback ya, kita cari tahu sama kita ngobrol-ngobrol lagi sama Om Biji San. Boleh. Om, kalau nggak salah Sanggar ini berdiri 11 tahun, Om. Kan dulu ya kurang lebih di tahun 2010-an. Sanggar ini coba kita bersama-sama kita dirikan. Sebenarnya sih pendiri bukan Om. Oh, ada lagi Om selain Om. Banyak. Di awal-awal itu kita ada Bapak Jack. Ada teman-teman sangkatan Om, ada Bang Labu, Bang Ending dan lain-lain. Tim satu dia tuh dibilangin Om. Disebutnya tim awal atau tim pertama, tim satu. Kalau Bang Jack sendiri yang pembina awalnya Om. Pembina kita gitu. Karena kita didasarin atas keprihatinan kita terhadap kondisi lingkungan pada saat itu. Kita melihat banyak anak-anak kita tumbang lah istilahnya gitu ya. Karena anak-anak muda kita pada saat itu semangatnya tinggi, tapi mereka tidak tahu mesti kemana, tidak tahu wadah apa yang ada di sini, bagaimana menyalurkan keinginan-keinginan mereka untuk berkembang secara wajarnya gitu. Nah dari keperhatian itu kita melihat, yang kita lihat gitu pada saat itu banyak apa sih namanya disebut kenakalan remaja lah gitu. Luar biasa dulu Om. Lalu kita dengan tim pertama, pertama berinisiatif bagaimana kita membentuk suatu wadah. Tapi kita mempunyai kendala akhirnya, karena wadah pada saat itu kan kalau bicara wadah berarti bicara tempat. Kita nggak punya tempat, gitu. Kita nggak punya anggaran, kita punya semangat, gitu kan. Jadi modal terbesar buat modal terbesar awal kita membangun ini sanggar. Maka kita sepakatin karena emang kebetulan ada rumah orang tua gitu kan, yang di sini yang kita disuruh jagain, di atas agak kosong gitu kan. Akhirnya kita pelan-pelan kita bikin lah kayak sekarang kayak gini nih. Tadinya mah kagak begini. Kalau main ke atas nih kayak kata kue nastar, matang separuh gitu. Oh, panas banget tadi. Panas bener gitu kan. Tapi alhamdulillah aja. Nah kita kumpul, kita koordinasi sama tim pertama. Dari tahun 2010 itu mulailah kita merangkul anak-anak lingkungan. Yang ada di lingkungan khusus Om. Pertama awalnya di lingkungan, karena kita melihat anak-anak lingkungan itu udah warawiri nggak terarah. Kita kumpulin. Nah karena memang Om yakin, karena mereka anak-anak yang bersemangat, pasti mau. Bener. Ternyata benar perkiraan kita. Cuman nggak ada ruang atau wadah aja Om. Kita nggak ada ruang. Jadi jangan dalam satu permasalahan lingkungan kita tidak bisa menyalahkan anak-anak muda. Kita bisa menyalahkan diri sendiri pada yang tidak peduli ya. Kalau kita tidak peduli terhadap lingkungan, ya kita tidak bisa nyalahkan anak. Karena lingkungannya kalau dibilang semeraut ya itu bukan salah remaja juga Om. Enggak, mereka cuma bingung mau kemana. Arahnya kemana nih untuk menyalurkan potensi yang mereka miliki dari awal gitu, menjadi lebih baik lagi kan gitu. Dan lalunya ada sekarang gitu. Nah apalagi sekarang udah ada Sanggar Sibuk, wadah atau tempat yang Om BJ buka buat teman-teman yang ada di lingkungan. Iya. Nah jadi akhirnya berkembang lah Sanggar ini. Di awalnya kita menanamkan pembinaan etika dulu. Etika dari awal. Dari awal, karena kita melihat bagaimana cara mereka bergaul itu udah sembarangan. Kalau ngomong Masya Allah. Kalau ngomong udah agak ngaco, udah gitu ya. Awas tuh, hati-hati. Kalau boleh. Nggak boleh. Jadi etika yang kita ajarkan, lalu kita masukkan dalam seni budaya. Nah seni budaya ini kebenaran kita minta bantu tadi yang Om sebut di pembina awal ada Bapak Jack atau Bapak Ahmad Yani. Diajaran kita gerak. Nah dari gerak inilah kita membangun suatu bentuk budaya yang disebut palang pintu. Nah bekal palang pintu inilah yang kita tuangkan kepada remaja-remaja itu. Mereka merasa tersalurkan akhirnya energinya. Terus kita bangun, kita bina, kita latih, dan akhirnya terisilah kegiatan-kegiatan, dan akhirnya kita di lingkungan memiliki satu grup
palang pintu, alhamdulillah. Ya salah satu contohnya kita kan gitu Jo, yang dimana dibina dari awal sama Om Bijay. Jadi kan sama teman-teman Om Bijay juga termasuk kayak tim 1, tim awal sama Kongjek juga kan gitu. Kongjek itu pembina awal kita juga. Bener-bener. Tapi selaku Om nih ya, membina dulu anak kayak saya, Nursan gitu. Ada gak sih kesulitan untuk melatih kita? Ya. Gitu? Kendala selalu ada kita. Tapi akhirnya kita coba cari solusinya. Kalau kita lihat masalahnya, masalah semua emang. Anak-anak bermasalah yang masuk kemari. Hari kita mencari solusi gitu. Makanya nomor 1 kita tanamkan bagaimana etika dulu lah. Kalau bicara akhlak kita ketinggian nih kali. Karena akhlak kita juga amburadul juga. Tapi kita berusaha untuk ke situ kawan Om. Paling kagak kita etika. Dari awal kalau Betawi itu punya adat istiadat yang bagus. Ketemu yang tua cium tangan. Itu aja dulu gitu kan. Pada saat mereka cium tangan, akhirnya mereka menundukkan kepala. Harapan kita pada saat mereka cium tangan, menundukkan kepala, disitulah rasa hormat timbul. Sopan santun itu pasti di Om. Nomor 1 penting, penting banget. Ternyata emang makanya saya bilang tidak bisa kita menyalahkan para remaja atau tunas-tunas muda ini. Mereka sesungguhnya adalah anak-anak yang terlahir baik. Bener Om. Lingkunganlah yang membentuk mereka menjadi apa. Nggak mungkin mereka terlahir begitu langsung nakal. Nggak mungkin. Nggak ada begitu lahir nyolong sendal nggak. Jangan dibilangin dong gitu. Ya, jadi Om juga ngerasain pembinaan pada saat itu kita masuk dengan anak-anak yang bermasalah. Yang nggak usah kita sebutin lah, kenangan remaja namanya kan gitu ya. Akhirnya kita punya kesadaran secara lingkungan bagaimana membangun mereka, mengarahkan mereka, mengasih tujuan. Mereka cuma itu doang kok. Gua nggak ada tujuan katanya gitu kan. Benar. Jadi kalau kita kasih tujuan, kita tujuannya, kita jelasin tujuannya juga, mereka ngerti kok. Bukan menjadi masalah malah. Kemarin mengharumkan nama lingkungan. Nah, kita berterima kasih karena banyak juga anak-anak muda kita yang tingkat kesadarannya mulai pulih. Alhamdulillah. Dengan adanya wadah yaitu Sanggar Sibuk kan gitu. Perlahan-lahan kita sadar kalau ada yang begini. Insya Allah sadar mampu membangun lingkungan. Nah makanya sekarang nih kenapa nih sengaja kita kumpulin anak. Nah iya Om. Ini generasi kelima. Generasi kelima yang mana kan kita dulu kan dibina sama Om. Apa yang Om merasa kesulitan itu ya bicara sabarnya. Dan kita juga ngerasain nih Jo. Iya, apa yang dulu Om rasain ya kita rasain sekarang San. Jadi pemirsa ya. Bener tuh. Jadi kalau kita ngadepin orang kesulitan jangan ngadepin terus-terusan. Kita gantiin sama yang kita bina. Biar tahu rasanya. Jadi kita kebagian nih penonton nih. Nah biar lebih jelas lagi kita juga mau tanya sama anak-anak nih. Gimana perasaan nih? Pada saat kalian bergabung di Sanggar senang apa kagak? Senang. Luar biasa Jo kan gitu. Di Sanggar mau jadi apa? Palang pintu. Palang pintu. Palang pintu. Bisa emang? Bisa. Palang kereta aja. Di jam ini palang kereta. Palang mobil bak. Nah, palang mobil bak. Kok begitu? Kantelan dia mah. Udah pada sekolah kan tapi? Udah. Karena banyakan libur sekolah. Iya, apalagi sekarang sekolah Zaman di rumah COVID. semua. Kan gitu. Tapi maksudnya mematikan suatu semangat kalian bisa belajar di sekolah dan bisa belajar di sini juga. Ingat ya di sini nggak ada guru, kita sama-sama belajar. Abang-abangnya juga belajar dari kalian, sama termasuk Om Bijay. Sebenarnya Om sama abang-abang ini gurunya anak-anak. Anak-anak jadi guru Om. Mau tanya tuh abang-abang itu. Udah kata lulus jadi profesor dia kalau bisa ngajarin anak-anak ya. Tapi terus semangat ya buat namanya ngelestarian budaya Betawi ya. Dengan usia kalian yang sangat muda kan gitu Om. Karena regenerasi penting buat kita. Betul. Jadi kalau ngomong budaya, sebenarnya di mana kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Bener Om. Nah, mau dimanapun tempat. Iya. Kita orang tinggal di tanah Jakarta. Artinya kita menjadilah anak-anak Betawi, gitu kan. Lantas apa budaya Betawi? Nah disitulah kita berpijak, langitnya dijunjung, budayanya kita angkat. Kayak gitu ya anak-anak ya? Iya. Tapi kita nggak menutup ruang untuk budaya luar untuk bergabung di sini. Nah, iya juga mau tanya juga sama Om kayak apakah cuman anak lingkungan aja atau di luar lingkungan gimana tuh Om? Alhamdulillah selama perjalanan kita 11 tahun membentuk wadah ini gitu. 11 tahun itu di 2010 kan Om? Kita berdirinya 2010 bulannya? Oh iya, kita berdiri di tahun 2010 bulan Maret. Bulan Maret. Pas tanggal 11. Pas Super Smart tuh. Benar. Pas itu kita anggap jadi kita buat semangat kita karena di tanggal 11 itu ada satu sebutan sejarah dalam sejarah adalah Super Smart.
Jadi supaya gampang diingat sih sebenarnya. Oh, berdiri sanggar kapan? Bareng masuk persema. Gitu. Tapi seenggaknya maknanya baik lah kan. Iya. Gitu. Kita selalu berpikir positif lah ke Positif. situ ya. Artinya itu sebagai tanda aja kalau kita berdirinya sanggar ini. Oh, bareng masih persema. Alhamdulillahnya sampai gini hari kita masih eksis loh. Itu dia Nah, makanya. Jadi itu suatu bukti bahwa sebenarnya anak lingkungan tidak selalu negatif. Yang penting bagaimana mewadahi mereka, bagaimana mampu mengarahkan mereka ke hal yang lebih baik lagi. Kasihlah tujuannya yang jelas gitu. Nah, ini sekarang ini banyak anak-anak, silakan ditanya dah. Nah, sekarang mau nanya nih. Kan kalian mau belajar palang pintu, udah bisa belajar palang pintu nih, lagi belajar palang pintu. Bisa nggak pantunnya? Bisa. Bener. Biar penonton pada tahu gimana sih pantun palang pintu yang sebenarnya kan gitu. Kenalin dulu namanya kenalin dulu sebelum namanya pantun. satu-satu. Pengen tahu nih ya kak, yang di rumah juga kan pasti nonton nih, ya kan? Coba dong pantun malam pintu kayak gimana gitu. Siapa dulu ayo? Dari siapa? Siapa namanya? Kasih Jihar. info. Jihar. Namanya Jihar. Udah sekolah ya? Udah. Umurnya? Umurnya 9. 9 tahun. Udah bisa palang pintu. Udah. Luar biasa. Pantunnya? Kak pantunnya ke Kampung Rawe. Coba ke sono. Penonton. Nonton. Woi. Ke Kampung Rawe jalani muter beli baju di Taman Mini ini Jawara kecil bener. Apa kakak dan lagi? Wah. Emang udah kecil itu. Dia ngaku kecil. Coba Emang Jawara kecil-kecil. bener. Coba dari Ijam sama Azril punya pantun? Punya. Nah, buat penonton nih gimana nih pantunnya nih? Duluan Jam. Penonton yang biasa pantun-pantun budaya gitu. Ampun, apa ya? Ya bebas lah aja. Terserah nih jam lah itu. Poyo. Kamera no. Gak ada nyanya. Ayo deh. Iya. Pemirsa, ini anak bina kita yang angkatan kelima, namanya Nijam. Dia mau kata pantun ponang pepaya, kata gitu ya. Coba, ayo Jam. Pohon pepaya mateng di papan. Makannya buat ntar pagi. Apaan sih lu lah? Udah tadi. Jangan sih, aduh. Terusin. Oh, Ayo, iya. terusin. Budaya yang begitu tuh. Apa nak? Ya, Emang dasar bocah begini nih. Makanya kita kalau lulus, kalau bisa kan dia sampai lulus, kita jadi profesor. Kita mesti sabar-sabar. Ya, begitulah emang itu sana emang. Tapi itu suatu Nggak apa-apa, namanya- terusin aja. Kan Nah, gitu. ulang coba Jam. Jam, coba dari awal Jam. Pohon pepaya mateng di papan. Mm-mm. Makannya buat ntar pagi. Nah, terusin Budaya. Mbak. Budaya harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, Siapa lagi? begitu. Itu ya. luar biasa. Luar benar, biasa benar. tuh. Karena masa depan ada di tangan kalian. Oke, terus ya berkembang nih, jangan sampai putus asa atau terus semangat jaganya ya. Ya seperti itu Om ya. Ya. Maksudnya generasi kita. Maka pesannya begini sih sebenarnya. Pesan-pesan buat penonton di rumah nih Om. Kita tidak bisa menghindar dari kondisi lingkungan apapun di mana kita tinggal. Masa iya kita loncat-loncatan aja? Kan kita punya keluarga. Ah iya benar. Kan gitu ya. Jadi kondisi lingkungan seperti apapun, dia mau menjadi baik atau tidak baik, menjadi hebat atau tidak hebat, itu bagaimana tergantung kemauan dari kita kan gitu. Maka pada saat kita ada di satu lingkungan dan kita ingin memajukan lingkungan itu, maka kita harus bergerak. Jangan salahkan mereka anak-anak jika mereka aja tidak ada yang mengarahkan, lantas mereka menjadi liar. Nah, kalau kita timbul kesadaran yang tua-tua terutama gitu yang peduli sama lingkungan, ayo kita sama-sama membangun lingkungan ini dengan nilai-nilai kebijaksanaan di dalam. Kayak gitu aja sih kalau pesan moral kali ya. Luar biasa. Nah, itulah penonton, kita udah banyak bincang-bincang tentang namanya dari awal sanggar dibentuk dan akhirnya timbullah generasi-generasi baru Dari kan, 2010. dari 2010 yang cukup sekarang lama. gitu. Sekarang kita masih eksis kan. Semoga kita terus berjalan terus ya. Terus. Doain kami teman-teman yang ada. Ini cuman nih maaf Ani potong. Jadi kan ini udah dibina, paling kagak ntar ada kali sedikit atraksi. Ada Om. Boleh, nanti, boleh, Om. boleh, boleh, Dari boleh, Om. teman-teman dari adik-adik kita akan ada di sini kan gitu. Biar penonton juga tahu kan salah satu bentuk gerakan palang pintu Iya, gitu ya. benar-benar. Oke. Nanti penonton juga bisa lihat lagi cuplikannya kan. Oke, dari kalian buat nampilin gerak palang pintu kayak Nijam, kayak Putra sama Jihar. Siap gak? Udah siap belum? Siap Ya. Oke, Kita nanti tunggu kita sekarang siap, ya. Oke, Jo, ada pesan nggak buat lu, buat Nggak, penonton? kita langsung kita lihat langsung atraksi mereka aja. Oke. Ya,
kalau lebih penasaran lagi kita langsung lihat aja ya. Jangan Oke, dah. kemana-mana. Bang, apa lo bang? Punya pantun nggak lo bang? Punya. Coba gue bentang lo. Kita kampung rawa jalan naik motor, beli baju di taman. Di Jawara kecil bener, sampai kaki ada nanam lagi. Wadah bang, cuman gue doang. Bang kecil bukan sembarang kecil, bambu kecil namanya galai. Kecil bukan sembarang kecil, lawan lu gua tantang galai. Jadi bang kecil bang. Iya bang. Es kemang jualan es kemang beli satu bakal ke sore. Abang jangan sembarang ngomong, tar gua dinamain kan. Bang emang gua ayam bang. Iya bang. Bang baju pangsi warna hitam ya kita berantem sama bener. Wah penonton. Sama bener penonton. Kakak mama belarang kupu-kupu. Bapak belarang aku cok babak diadu. Bang kentang sepikul dibagi 3, lo nantang lo pukul gua jaga. Nenek makan daun saga, jangan lo yang lo jaga. Sanggar sibuk. Gak Berusaha menjadi jago, cuma pengen jago dalam berusaha. Salam budaya. Satu, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Action. Bang, apa lo bang? Nyapa tuh nggak lo bang? Punya. Salah kan? Cut. Jadi bang tentukan bang. Iya bang. Es kemang jualan es kemang beli satu bakal ke sore. Richard, lo kecil bener. Salah. Action. Action. Sanggar sibuk. Gak berusaha menjadi jago, tapi Pengen jago dalam